Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Ejaan Republika. Saya Muhammad Ali Hikam selaku moderator, dan di samping saya Diska Margareta Hidayati sebagai pemateri 1. Saya Indah Faihaila Sabila sebagai pemateri 2. Saya Suci Wulandari sebagai pemateri ketiga. Baik, kepada pemateri 1 yang akan membahas tentang definisi ejaan Republika, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, mengenai ejaan memiliki definisi. Ejaan adalah kaidah yang mengatur pelambangan bunyi ujar, tata cara penulisan kata dan kalimat, serta tanda bacanya. Di sini saya akan memfokuskan kepada pengertian ejaan Republika. Ejaan Republika adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 1 Maret 1947. Ejaan ini disebut sebagai Ejaan Suwandi karena diresmikan oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Raden Suwandi pada tanggal 17 Maret 1947. Baik, pada pembahasan kedua yaitu mengenai sejarah singkat ejaan Republika yang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang ejaan Republika. Pada tanggal 18 Agustus 1946, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi adalah ketentuan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini biasa dikenal Ejaan Suwandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini merupakan ejaan warisan dari masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu Ejaan Van Opposition yang mulai berlaku semenjak tahun 1901 sampai dengan 1972, lalu digantikan dengan ejaan yang disempurnakan pada masa Menteri Masuri Saleh. Pada masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, beliau mengesahkan dan menggantikan ejaan itu dengan mencopot nama jalan yang ada melintas di depan kantor departemennya saat itu dan mengubahnya dari Jalan Cilacap menuju Jalan Cilacap. Baik, pada pembahasan ketiga yaitu tentang ciri-ciri ejaan Republik yang akan disampaikan oleh pemateri 3. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang keempat adalah ciri-ciri ejaan Republik. Ejaan Republik mempunyai ciri-ciri khusus diantaranya. Yang pertama, huruf OE diganti dengan huruf U pada kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, rakyat, dan sebagainya. Yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti kanak-kanak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Yang keempat, awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Baik, saya akan mengambil kesimpulan dari pemateri 1, 2, dan 3 yaitu sebagai pemuda-pemudi generasi bangsa, seperti dalam satu bait Sumpah Pemuda yang berbahasa satu bahasa Indonesia, alangkah baiknya jika kita tetap melestarikan dan membudayakan bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa secara baik dan benar. Baik secara komunikasi, khususnya dalam lingkup menulis. Dengan mempelajari ejaan ini, maka proses pembelajaran, pemahaman, dan penulisan secara kaidah yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia akan menjadi lebih mudah. Untuk itu, pelajarilah ejaan bahasa Indonesia dengan sungguh agar dapat dimengerti dan tetap menjadi pemuda harapan bangsa yang melestarikan bahasa Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.